Apa ini? Wah, ada jadwal kunjungan tempat Mbah Sudi saya Romo. Yo mangkat toh. Oke, Mo. Diulang ya, Mo. Yo. Mari, Mo. Yo. Mari, Mo. Engkau yang membawa kami, Engkau menguatkan kami, mewartakanmu di tanah misi. Godaan serta rintangan telah Engkau tunjukkan, supaya kami bersama-sama berkarya untuk gereja semesta. Terima kasih oh Tuhan untuk hidup dan perjalanan di setiap gelora zaman. Terima bakti kami yang mau terus melayani untuk kerajaan hatimu bagi selama dunia dan sesama. Mbah Sudi, pripun kabare? Halo. Puji Tuhan, saya Sehat, Mbah? sehat. Badhe ndak pundi Mas? Tindak mau jalan-jalan, Mbah? Monggo pinarak wonten griya. Nggih, matur nuwun monggo, Mbah. Ini Monggo. paculnya tak. Oh, monggo, Nah, monggo. Mbah. Nah, monggo, Mbah. Monggo. Monggo pinarak. Tasik panen apa niki, Mbah? Nembe badhe nanem pantun. Kula nuwun, Mbah. Monggo. Nggih. Monggo tidakipun. Nggih, Mbah. Aduh. Sehat nggih, Mbah? Ya sehat Mas. Nggih. Kula ajeng tanglet-tanglet, Mbah. Napa nggih Mas? Nah, sejak kapan Mbah sing pasang surut niki? Mulai dari awal ya. Nggih. Tahun 80. Oh, tahun 80. Masih sepi nggih, Mbah, sini, Mbah? Sepi sekali wong masih hutan tuh. Maksudnya. Oh, berarti dereng enten gereja? Dereng enten. Oh. Tapi umat Katolik sampun enten. Ya enten tapi namung sak rombongan kula maksudipun mboten kok kathah umat ngoten. Nggih, nggih, nggih. Rumiyin menika wonten gangsal atus kakak umat Katolik cuman 3 gelintir. Oh. 3 kakak itu yang sudah baptis sekeluarga, yang belum baptis sekeluarga ada 2. Dua keluar. Ya, Hmm. itu. Lalu Romo pertama kali di sini siapa? Romo pertama kali dulu kalau enggak keliru Romo Joyo. Oh, Romo Jaya. Iya. Nah, kira-kira tahun berapa mulai dibangun gereja itu di Pasang Surut? Berdirinya gereja yang Ya, ini gereja pertama kali ada gereja di Pasang Surut. pertama kali Mm-mm. waktu masih itu gereja itu Panggrong. Nggih. Kalau enggak keliru itu tahun 82. Oh, 82. Berarti sudah 40 tahun ya. Luar biasa, sudah lama sekali. Walah, nggih. Gimana, Mbah? Waktu pertama kali umat yang di sini kan sekitar berapa tadi jumlahnya? Kalau waktu rintisan itu, waktu dulu aku ngerintis itu sebetulnya banyak sekali Oh, ya. banyak. Banyak umat yang itu sudah ikut baptis sekeluarga, baptis sekeluarga. Tapi berhubung di sini itu dulu itu seperti orang ujian, Nggih. namanya wong hidup di hutan, Iya. ekonominya itu sudah ya murat-marit lah, wong namanya orang prihatin. Nggih. Nah itu dulu mulai itu goyang masalah ekonomi, umat yang sebagian itu banyak yang sudah pulang, banyak yang pindah tempat. Ya. Jadi waktu itu ya tinggal berapa kakak. Kalau kakaknya yang utuh itu cuma 3 kakak. Sampai sekarang ini ya.
kalau sekarang itu ya masih ada banyak ya. Ada, Termasuk sisanya yang dulu iya, pulang itu. dulu pulang. Kalau perintisan itu sebetulnya ada kalau 15 kakak aja. 15 keluarga ya awal mulai gereja ini ya. Iya. Oh, iya. Nah, kalau ngelihat gereja sekarang gimana nih, Mbah? Ya lebih bagus, Lebih bagus daripada yang dulu. Dan umatnya lebih banyak ya? Ya umatnya lebih banyak, apalagi itu tambah itu ada panti asuhan, ada pansos, ada koperasi, Iya. ada susteran, itu nambah meriahnya umat Katolik. Oh iya. Kalau waktu dulu ya zaman Mbah dulu sama itu Pak Wandi itu ya cuman 3 gelintir itu kalau doa bersama pindah giliran itu ya sama-sama prihatin. Belum ada sepeda, Jalan kaki. masih jalan kaki, biarpun hujan terang ya tetap, misalnya itu di mana Tempatnya tempat ya harus berangkat. Itu aja sampai ya gendong anak Iya. itu dulu. Luar biasa, Mbah. Terima kasih ya, Mbak ya, sudah boleh tanya-tanya, sudah boleh berbagi kisah. Sama-sama. Sampai jumpa lagi, saya harus lanjutkan perjalanan saya Monggo, ke stasi ndherekaken. berikutnya. Amin. Mari, Mbah. Matur nuwun, Mbah. Sami-sami Mas Ya, sehat-sehat, Mbah. Monggo. Amin, amin. Monggo nderekaken lho. Nggih, monggo, Mbah. Kasih oh Tuhan untuk hidup dan perjalanan di setiap gelora Monggo matur suwun Mas. Nggih, monggo. Terima bakti kami yang mau terus melayani untuk kerajaan hatimu bagi selamat dunia dan sesama. Ya hati kudus Yesus, jadikanlah hati kami seperti hatimu, dan biarkan hidup kami membalas cintamu. Terima kasih oh Tuhan untuk hidup dan perjalanan di setiap gelora. Halo, Ma. Oi. Kula nuwun. Wih, apa, Mo? Nah, Singkong. singkong. Mantap, Romo. Bar iki dhewe Mana lagi, Mo? Karangagung, siap-siap Karangagung. ngewangi Mas Jono ya. Oke, Romo. Apa yang harus disiapin nih? Yo, Minyak. Minyak. Oke, siap. Mo. Mangan sih ubinya. Makan dulu, Mo ya. Tadi dari tempat Mbah Sudi, Romo, ngobrol-ngobrol. Nah, Enggak, Mo. Cuacanya enggak pas. lah ya, enggak panas. Mungkin enggak hujan ya. Mo? Mudah-mudahan. Cuma. Ayo teh, siap-siap kita. Berapa deligen mau kita bawa, Mo? Papat. Iya, banyak nih, Mo. Angel Ayo, eh. angel. Ayo. 4 deligen. Oke. Hah. Ini, Mo ya? Nah, kayak unggahke kene loro. Enting men. Oh, ending ya? Apet, Mo ya? Hati-hati, Mo. Nah, sitok loro nih. Wah, cik di kompok Abotnya. iki kene urung-ki. Wes. Oke. Man. Iya. Putar. Oke. Hop. Wes ahli aku. Col. Sip. Tak mana? Oke. Wis. Yo, mangkat. Ayo, Pak, booster. Ayo, monggo.
Aduh. Aku sih ke. Oh, apa? Oke, mau. Aku kono kae luwih abot. Oh, sing abot kono. Oke, mau. Oke. Miring iki. Ayo. Oke, siap. Wow. Kaki kanan dulu. Iya. Yes. Aduh. Mantap, Mo. Ayo, Pak. Ayo, Monggo, Pak. monggo. Kira-kira perjalanan kita berapa jauh nih, Mo? Yo, sekitar 4 jam lah. Wih, 4 jam. Karangagung ya. Makanya kita butuh 4 geligen minyak tadi ya. Yo, kurang lebih untuk Kurang pulang lebih ya. pergi. Mantap. Kalau perjalanannya nambah-nambah ya kurang itu nanti beli masih beli di Masih jalan. bisa beli di sana ya. Hmm. Iya. Sebenarnya total umat di Pasang Surut berapa tuh jumlahnya? Sekarang ini? Kalau data 2021 ada 763. Oh. Lalu kalau data yang biduk kemarin ini baru terdata, terinput itu 402. Oh, jadi masih kurang sekitar 300-an ya. Ya, itu belum. Nah, itu. Nah, dibagi berapa stasi tuh? Ada 18 18 stasi. stasi semuanya. Oh, nah nanti kita ini di stasi yang paling jauh ya, Ya, paling jauh wilayah Karangagung. Karangagung. Nah, Mo, tantangan yang ada di paroki Pasang Surut ini apa, Mo? Saya kan melihat kayak jalan-jalannya ini kan masih di air ini ya. Ya jelas Tantangan-tantangan yang paling medannya berat iki lah. apa? Medannya itu mahal. Oh. Karena pakai speed, mesinnya itu kan butuh bahan bakar banyak. Itu jelas. Mm-mm. Tantangan ekonomi berarti. Iya. Belum umatnya. Umatnya juga miskin-miskin, nggak punya duit banyak ya. Mm-mm. Kalau untuk ngandalin kolektor ya nggak bisa pelayanan. Permasalahan yang lain yo masalah pendidikan anak-anak, Pendidikan ya. Iya, iya, iya. keluarga yo perselingkuhan yo no. Banyak ya permasalahan yang sangat kompleks banget. Ya meskipun di daerah ada lah permasalahan seperti itu. Terus ada nggak solusinya dari paroki sendiri atau dari keuskupan misalnya yang sudah dibuat untuk paroki Pasang Surut? Kalau keuskupan untuk apa ya pelayanan, Pelayanan lah misalnya. untuk pelayanan yang mahal ini kan subsidi dari keuskupan. Saya minta supaya dibantu dan mereka bantu. Nah kalau nggak dibantu ya nggak bisa, Nggak bisa ya jalan ya. nggak bisa. Iya, iya. Yo mangkat. Oke. Oke, Rama. Hati kudus Yesus, jadikanlah hati kami seperti hatimu, dan biarkan hidup kami membalas cintamu. Terima kasih oh Tuhan untuk hidup dan perjalanan di setiap gelora zaman. Terima bakti kami yang mau terus melayani di kerajaan hatimu bagi selamat dunia dan sesama. Terima kasih oh Tuhan untuk hidup dan perjalanan di setiap gelora zaman. Terima bakti kami yang mau terus melayani
Hati Yesus yang Maha Kudus, cahaya sinar nan ilahi, padamu cinta Bapa mereka indah di hatiku, cintamu berdiam dan berpaut, yang lapar dan haus, jiwa ini rindu. Ya hati kudus Yesus datanglah, kuasai kami, ubahlah hati kami jadi baru, jadi indah seperti hatimu. seluruh hidup kita dan meneguk kesegaran dari janji Allah sendiri bagi kita yang beriman kepadanya. Kita persiapkan hati kita untuk bersama memuncaki perayaan syukur ini dalam Ekaristi yang akan dipimpin oleh Monsinyur Emeritus, Monsinyur Aloysius Sudarso SCY, didampingi oleh Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, Uskup Keuskupan Agung Palembang, juga bersama Romo Andreas Suparman, Provinsial SCY, serta bersama Romo Simon Margono, Ketua Unio Palembang. Setelah perayaan Ekaristi, nanti masih akan dilanjutkan dengan beberapa acara singkat, dan kemudian kita tutup dengan menikmati santap siang bersama. Oleh karena itu mari kita berdiri untuk menyambut rombongan uskup dan imam serta salib yang menandai 100 tahun SCY berkarya dan hadir di Indonesia. Kita awali dengan lagu pembukaan.
Hati Tuhan selalu memikirkan umat-Nya untuk melepaskan mereka dari maut dan menghidupi mereka dalam masa kelaparan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Para Bapak Uskup, saudara-saudari yang terkasih, mari kita bersyukur atas begitu rahmat yang telah kita terima dari hati Tuhan sendiri. Ia sangat mencintai kita. Hatinya selalu terbuka untuk memberikan tempat bagi kita, mengalirkan banyak rahmat yang kita butuhkan di dalam menjalani kehidupan kita ini. Pada perayaan ini kita ingin merenungkan, menggali, dan menyadari harta rohani dalam hatinya, merayakan pesta untuk hatinya yang maha kudus dalam kesempatan ini, juga menjadi kesempatan istimewa untuk semakin mencintai Tuhan kita Yesus Kristus, mencintai hatinya yang memberikan kedamaian dan kebahagiaan kepada setiap orang yang datang kepadanya. Dengan merenungkan tema hatimu akan mendapatkan ketenangan dalam perayaan ini, kita ingin mengalami kedalaman cinta ilahi yang terkandung di dalam hatinya, sembari membawa doa, harapan, dan rasa syukur kita dalam perayaan ini. Marilah kita memohonkan rahmat darinya agar kita sungguh siap untuk memasuki perayaan agung ini. Dengan bantuan rahmat Roh Kudus, mari kita mengakui bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa dan kita mohon ampun supaya dilayakkan memasuki perayaan keselamatan ini. Dalam Ekaristi ini juga kita dimohon mendoakan hari ulang tahun perkawinan suci yang ke-22 dari keluarga Roy Desi. Semoga mereka berbahagia. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga.
kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan. Bersama Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, perkenankanlah kami untuk memuliakan hati putra-Mu, mengenang karya besar cinta kasih-Nya. Cinta kasih-Nya bagi kami manusia. Jadikanlah kami layak untuk menimba anugerah yang mengalir secara berlimpah dari sumber hati itu. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang hidup dan bertahta bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Kamulah yang dipilih dan dikasihi Tuhan. Pembacaan dari kitab Ulangan. Sekali peristiwa di padang gurun di seberang Yordan, Musa berkata kepada umat Israel, "Kamulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Kamulah yang dipilih Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena jumlahmu lebih besar dari bangsa manapun, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Sebab nyatanya kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu, dan karena Ia memegang sumpah yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat, dan menebus kamu dari rumah perbudakan, dari tangan Fir'aun, Raja Mesir. Sebab itu, haruslah kamu ketahui bahwa Tuhan Allahmu itu adalah Allah yang setia. Ia memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perjanjiannya, sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tetapi terhadap setiap orang yang membenci Dia, Ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci Dia. Ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Jadi berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kusampaikan kepadamu untuk dilakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Berbelas kasihlah Tuhan dan adil, Allah kami adalah rahim.
Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, janganlah lupa akan segala kebaikannya. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan yang menjalankan keadilan dan kasih bagi semua orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa dan memaklumkan perbuatan-perbuatannya kepada orang-orang Israel. Allah mengasihi kamu. Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Siapa saja yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal ini, kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai silih bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, Allah begitu mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi jika kita tetap saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Beginilah kita ketahui bahwa kita berada di dalam Allah, dan Dia di dalam kita, yakni bahwa Ia telah mengaruniai kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi penyelamat dunia. Siapa saja yang mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan siapa saja yang tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya,
Pikulah yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab yang telah Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, telah Engkau nyatakan bagi orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal Putra selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Putra, serta orang-orang yang kepadanya Putra itu berkenan menyatakan Bapanya. Marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah gandar yang aku pasang, dan belajarlah padaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab gandar yang aku pasang itu menyenangkan, dan bebanku pun ringan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari kekasih hati Yesus yang berbahagia, perayaan hati Yesus yang Maha Kudus adalah perayaan cinta kasih Allah bagi kita. Tuhan mencintai kita dan mengungkapkan kasih-Nya dengan memilih kita menjadi umat-Nya. Sebagaimana kita dengarkan di dalam bacaan yang pertama tadi, Musa mengatakan, "Bukan karena jumlahmu yang lebih besar dari bangsa-bangsa manapun, hati Tuhan terpikat dan memilih kamu, tetapi karena Tuhan mengasihi dan setia pada perjanjiannya." Maka tepatlah apa yang dikatakan oleh Santo Yohanes di dalam bacaan yang kedua, bahwa Allah adalah kasih. Lebih menarik lagi yang diungkapkan Yohanes selanjutnya, disinilah kasih itu, bukan seolah-olah kita telah lebih dahulu mengasihi Allah, tetapi karena Allah telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai silih bagi dosa-dosa kita. Pertanyaannya untuk kita, bila begitu besarnya kasih Allah kepada kita, apa ya hati kita ini tidak tergerak sama sekali? Kiranya baik kita menimba inspirasi dari Pater Deon. Kasih Allah ini dipahami dan dialami oleh Pater Deon
begitu konkret di dalam kehidupannya. Lambung penebus yang tertikam dan hati yang terbuka merupakan ungkapan yang paling mampu membangkitkan cinta kasih. Demikian tertulis dalam konstitusi kami. Pater Deon tertangkap oleh cinta Allah yang ditolak oleh manusia. Ia mau membalasnya dalam persatuan mesra dengan hati Kristus, dengan menegakkan kerajaannya dalam batin manusia dan dalam masyarakat. Bagi Pater Deon, persatuan dengan hati Yesus ini menjadi bagian pokok hidupnya. Hati Yesus yang menjadi harta terindah, termahal, dan terpenting yang selalu dijaga, dihidupi, serta diwariskan oleh Pater Deon kepada para pengikutnya. Ia mengatakan, "Kepadamu kuberikan harta yang terbesar, paling berharga, yakni hati kudus Yesus." Kita telah mendapat warisan hati kudus Yesus itu. Maka hendaklah kita selalu membiarkan diri kita digerakkan oleh hati yang terbuka, yakni oleh cinta kasih Allah itu sendiri. Marilah kita saling mengasihi, kata Santo Yohanes. Karena barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kita pun dipanggil untuk menegakkan kerajaan hati Yesus di dalam batin manusia dan dalam masyarakat. Kita bisa menyadari, mengetahui bahwa batin dunia saat ini, mungkin termasuk kita juga, memang banyak mengalami letih, lesu, dan berbeban berat. Kelesuan itu seringkali diungkapkan oleh Bapa Suci dengan ungkapan ketidakpedulian. Orang menjadi lesu dan tidak peduli, kadang bukan karena menjadi jahat pada sesama dan dunia, justru seringkali sebaliknya, karena orang ingin dan sudah berbuat baik, namun banyak yang merintangi dan mungkin malahan dimusuhi, tidak memperoleh hasil yang baik, tidak mendapatkan pujian, tidak mendapatkan kepuasan. Maka orang menjadi letih, lesu, dan tidak bersemangat, dan menjadi tidak peduli. Demikian pula banyak orang berbeban berat akibat sistem sosial, politik, dan ekonomi yang menindas dan menghimpitnya saat ini. Nah, dalam keadaan seperti ini, saudara-saudari yang terkasih, mungkin kita merasa bahwa itu terlalu berat bagi kita untuk bisa menegakkan kerajaan hati Yesus di dalam hati setiap orang dan di tengah-tengah masyarakat. Kita merasa bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa, dan mungkin juga kita merasa tidak mampu berbuat apa-apa. Bahkan kita sendiri sungguh merasa letih, lesu, dan berbeban berat. Baiklah kita sadari bahwa kita ini dipilih bukan karena hebatnya kualitas kita ini, namun karena kita ini lemah, kecil, dan berdosa. Tuhan mencintai kita yang lemah, kecil, dan berdosa. Untuk itu kita perlu menerima undangan Yesus yang selalu mengatakan kepada kita, "Datanglah kepadaku, pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati." Itulah undangan Yesus yang kita dengarkan dalam bacaan Injil tadi. Ada dua sikap yang sangat dibutuhkan di dalam hidup ini juga untuk menanggapi undangan Tuhan, yakni sikap lemah lembut dan rendah hati sebagaimana telah ditunjukkan oleh hati Yesus kepada kita.
Tuhan telah menunjukkan itu semua kepada kita dan mengundang kita belajar dari Dia untuk menjadi pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Hati kita dididik dan hari raya hati Yesus yang Maha Kudus ini kita latih. Dengan kelembutan dan kerendahan hati kita dapat peduli, berbela rasa dengan sesama yang menderita. Bersama Tuhan kita dapat menemukan dan membagikan kesejahteraan bersama, kelegaan, dan kita mendapatkan ketenangan hidup. Semoga saudara-saudari yang terkasih, perayaan hati Yesus yang Maha Kudus ini semakin meneguhkan kita untuk senantiasa datang kepadanya dan memperoleh kelegaan dan ketenangan dalam hidup kita. Marilah kita mempersatukan diri dengan seluruh umat sambil memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang, mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari terkasih, pada kesempatan yang khusus dan baik ini, sebagai orang yang percaya kepada penyelenggaraan Allah Bapa dalam hati kudus Yesus, yang selalu hadir menyertai kita, mari kita menyatakan doa-doa permohonan kita kepadanya. Umat menjawab, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkan. Bagi umat dan para pemimpin gereja, Bapak Paus dan para uskup, ya Bapa, curahkanlah rahmat khusus bagi seluruh pemimpin gerejamu, agar mampu melanjutkan karya hati kudus Yesus demi penyelamatan dan perdamaian dunia, serta seluruh umat manusia. Singkirkanlah segala hal yang menghambat dan menghalangi mereka untuk karya gerejamu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin negara, ya Bapa, dampingilah para pemimpin negara dan terangilah mereka dengan Roh Kudus-Mu, agar mereka mampu memimpin negara dengan baik seturut kehendak-Mu, dan juga semoga negara kami sungguh damai, aman, dan menjunjung tinggi kebebasan serta hak setiap warga. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi seluruh keluarga Dehonian, ya Bapa, tumbuhkanlah semangat kasih dan persaudaraan bagi seluruh keluarga Dehonian, agar mampu membawa perdamaian di tengah pertikaian, kerukunan di tengah perpecahan, kesejukan bagi sesama, perhatian bagi yang tersingkir, dan keadilan bagi yang tertindas. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kongregasi kami bersyukur kepadamu ya Bapa,
Engkau telah menganugerahi kami tarekat religius yang berbakti kepada hati kudus Yesus. Kami mohon berkat-Mu untuk gerak hidup bersama kami dalam visi digerakkan oleh hati Yesus yang terbuka. Komunitas persaudaraan religius di Honian Indonesia mewujudkan cinta kasih, rekonsiliasi, kordialitas, solidaritas, dan keadilan demi hadirnya kerajaan hati kudus Yesus di dalam gereja dan di tengah masyarakat plural, semakin bersemangat dalam sukacita dan kegembiraan Injil. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. marilah kita hening sejenak. Dalam hati kita sampaikan doa permohonan dan syukur kita kepadanya. Kami mohon, Ya Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih dan terimalah doa-doa kami. Semoga itu semua berkenan kepadamu dan membuahkan rahmat penebusan bagi dunia, serta menumbuhkan semangat belas kasih dan persaudaraan dalam diri kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Andaikan aku lakukan yang mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Padamu ya Tuhanku, ajarilah kami rasa cinta. Andaikan aku pahami bahasa semua hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, pandanglah cinta yang tak terperikan dari hati putramu yang terkasih. Semoga persembahan yang kami unjukkan ini Engkau terima dan mendatangkan pengampunan atas dosa-dosa kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Berkat kasih-Nya yang tak terhingga, Ia telah menyerahkan diri bagi kami ketika Ia ditinggikan di kayu salib. Ia mengalirkan darah dan air dari lambungnya yang tertikam. Dan dari situlah memancar sakramen-sakramen gereja agar semua orang yang ditarik kepada hati juru selamat yang terbuka itu
senantiasa minum dari sumber-sumber keselamatan dengan gembira. Dari sebab itu bersama para kudus dan semua malaikat, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Makan roti ini dan minum dari piala ini. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta Uskup Emeritus Aloysius dan semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, para misionaris kami, pendahulu kami, para anggota SCY, MSC, dan HK,
yang menyebarkan Injil di keuskupan kami ini, yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Bersama-sama. Kami mohon kabulkanlah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, bersama Rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, sepenuh hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Muliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, dan jauhkanlah kami dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan, kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan selalu bersamamu.
Marilah kita saling memberikan salam damai. Damai Kristus. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Aku
Kami mengundang para konfrater SCY dan MSC ya, ikut untuk maju di tengah sini dan kita bersama memperbarui gaul. Juga para suster Deonian CM dan Deonian Family, Deonian Album. Nanti ingat aras Sampai gunung Kruon di Molatur di Rusia Arisa Dustum Corsu Pernis Ece Deus Deus Ipselipa Untus perenni Chrismate Pontifex a Sancta Assembli nos vocat intima Vitura legis ture pectus Pontificis meliore umar Agnus sub ara perpetui sacri fornas amoris convicit iibus nalitandum serenatum iudis amor sine cere macta parenti que pater imperat promptus statuto tempore perfectis descripta vivi lex paterna in tabulis animata cordis Summa Patri, Summa que Filio, Sancto que Compat, Gloria Flamini, a Christe Sacri, Ordis Instar, Pativitus, Humiles, Quismus. Dengan Kristus, Dan dalam Kristus. Kristus dan bagi Kristus, demi kemuliaan hatinya yang maha kudus, saya memperbarui di hadapan Allah Maha Kuasa kaul kemurnian, ketaatan dan kemiskinan menurut konstitusi kongregasi imam-imam hati kudus Yesus. Saya mempersembahkan dan membaktikan diriku seutuhnya kepada hati Yesus untuk menghayati hidup persembahan dan cinta kasih-Nya kepada Bapa dan sesama. Saya mempersembahkan kepada Allah doa, usaha, dan penderitaan saya dalam persatuan dengan hati Yesus sebagai korban cinta kasih dan pemulihan. Dan saya berdoa semoga Ia menerima saya sebagai roti persembahan untuk meluhurkan cinta kasih-Nya. Amin. Pelayanan di dalam gereja, di dalam dunia, dengan kebebasan penuh serta pengabdian diri yang total,
Saya mempersembahkan diri kepadamu sepanjang hidupku, melalui kaul kemurnian, kemiskinan dan ketaatan menurut statuta Kompanya Misionaria. Ya Bapa, berilah rahmat-Mu kepadaku, supaya persembahan diriku ini berkenan kepadamu, dan untuk menyerupai Yesus Kristus dengan perantaraan Bunda Maria, semoga seluruh hidupku dapat kuhayati di dalam persatuan dengan Dikau dan sesama. Amin. Di tengah umat-Mu yang telah menguduskan kami dalam kasih. Lipat gandakanlah dalam diri kami kesetiaan, pengabdian dan kasih, sehingga kami kuat menjadi pelayan sejati bagi Allah dan sesama. Buatlah kami berkembang dalam kesatuan, sebagaimana Engkau doakan. Engkau siap sedia memberikan hidup-Mu kepada Bapa dan kepada kami. Amin. Sudah. Seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera keluar darah dan air. Marilah berdoa. Ya Allah, semoga sakramen cinta kasih ini mengobarkan kasih suci dalam hati kami. Bantulah agar dalam kasih itu kami terus-menerus didekatkan kepada Kristus, Kristus Putramu, dan mampu mengenali Dia dalam saudara-saudari kami, terutama yang tersingkirkan, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Saudara-saudari, sebelum berkat penutup untuk mengakhiri seluruh rangkaian perayaan Ekaristi syukur kita akan mendengarkan beberapa sambutan. Sambutan pertama dari Romo Superior SCY wilayah Palembang. Kemudian nanti yang kedua langsung disusul oleh Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, pesan-pesan untuk kami semua. Dua saja cukup, ya. Karena provinsial sudah menyampaikan pesannya tadi, tinggal nanti difotokopi khotbahnya. Monsinyur Darso? Oh, nanti berkat penutupnya Monsinyur Darso. Ya. Dipersilahkan Romo Lawrence Suwanto untuk menyampaikan sambutannya. Monsinyur Yohanes Harun Yuwono yang saya hormati, Monsinyur Aloysius Sudarso yang saya hormati juga, para romo, para frater, bruder, para suster yang terkasih, dan para suster dokter, para bapak ibu yang berbahagia dengan perayaan Pesta Hati Kudus Yesus yang Maha Kudus, Pesta Gereja kita. Selamat siang. Selamat datang di perayaan kita bersama ini.
kita sudah selesai misa, nanti masih dilanjutkan dengan acara ramah tamah. Pada kesempatan ini saya mengaturkan banyak terima kasih atas kehadiran dan juga kesediaan Monsinyur Yohanes Harun Yono dan Monsinyur Aloysius Sudarso untuk memimpin perayaan Ekaristi pada pagi dan siang hari ini. Juga terima kasih kepada Romo Simon Deken, bukan Ketua Unio, Romo hampir. Jadi Romo Deken Palembang, Romo Simon, dan juga Romo Provinsial Romo Parman, yang bersama-sama dengan para konselebran, para Romo, juga Romo MSC hadir, merayakan Pesta Hati Kudus ini bersama dengan kita semua. Semoga perayaan Hati Kudus, Pesta Hati Kudus yang Maha Kudus pada kesempatan ini juga bagi kita menjadi kesempatan untuk semakin berani belajar dari hati Yesus yang lemah, lembut, dan rendah hati itu. Sehingga kita wartakan kasih-Nya dengan cara yang sama, lemah, lembut, dan rendah hati. Pada kesempatan ini saya juga, kami, bukan saya, lebih tepatnya kami juga mengucapkan selamat datang kepada tamu yang dari jauh. Ada 2 diakon tadi yang datang dari Kupang bersama dengan Romo Sipri, Pastor Sipri. Selamat datang di Keuskupan Agung Palembang bersama dengan kami dalam perayaan ini. Selamat datang, semoga cepat kerasan di Palembang. Nanti mungkin Monsinyur Harun masih mau menyambut lagi dengan cara lebih spesial, tetapi di dalam pesta ini kami mengucapkan selamat datang para diakon dan Pastor Sipri, selamat datang dan selamat menikmati udara Palembang. Nanti bisa lekas minum cuka dan pempek. Juga tidak lupa kami mengucapkan selamat datang. We would like also to welcome 3 sisters from South Korea. Welcome to Indonesia, especially to Palembang. We hope that you enjoy your stay in Palembang soon and your ministry and stay with us with the gospel of God in Palembang and the people of God in Palembang. Baik, para Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dalam perayaan hari ini Pesta Hati Kudus Yesus, kita juga melihat ada tadi perarakan salib yang spesial. Salib yang menandai 100 tahun kehadiran dan karya SIY di Indonesia, khususnya di Keuskupan Agung Palembang. Nah, salib ini kemarin sudah keliling-keliling di beberapa paroki di Palembang, tetapi hari Senin nanti akan dibawa ke Siantar, ke Termin di Siantar. Salib yang menandai kehadiran SIY di Indonesia ini nanti akan mengunjungi wilayah-wilayah di mana SIY sekarang berada dalam komunitas. Tetapi juga tidak tertutup kemungkinan kalau ada komunitas wilayah misalnya paroki ataupun komunitas biara, suster atau apa yang erat berhubungan dengan sejarah kehadiran kami dan mengundang atau mungkin mengorganisir kunjungan patung salib Hati Kudus ini, juga kami akan dengan sukacita berkoordinasi dan juga mengunjungi. Saya kira itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dan secara khusus terima kasih kepada tim dari Rumah Retret yang telah mempersiapkan semuanya dalam waktu singkat untuk liturgi ini, dibantu dengan Romo Agus dan adik-adik dari novisiat dalam waktu singkat bisa mempersiapkan segala sesuatunya dengan tarian, dengan kurnya dan sebagainya. Tadi malam sampai lembur. Nah, mengenai gunungan dan sebagainya nanti mungkin Romo Rianto akan memberikan makna atau apa maksudnya. Atau kalau enggak ya nanti Romo Nugroho. Juga terima kasih kepada Romo Fransalis dan timnya. Romo Fransalis dan tim Komsosnya yang telah menyebarluaskan dan juga acara ini bisa diikuti oleh banyak orang nanti. Sekian dan terima kasih. Sekali lagi selamat pesta kepada semua. Selamat pesta Hati Kudus Yesus.
Karena harus memberi sambutan, saya tadi buka HP lalu mengetik pantun. Hari Jumat pergi karaoke. Di dalam tas ada roti kukus. Selamat kepada kongregasi SCY, MSC, HKE, Dehoniane, atas pesta hati kudus Yesus. Dua hal ingin saya sampaikan. Pertama, saya mohon maaf bahwa saya sering mendapatkan ucapan selamat dan di belakang nama saya ada SCY. Bahkan yang mengucapkan itu anggota kongregasi yang di dalam nama kongregasi itu ada hatinya, ada hati kudusnya. Saya menilai positif saja bahwa ucapan itu pastilah agar saya juga mempunyai hati. Agar saya tidak otoriter, agar saya tidak berwajah muram, bermuka kecut, tetapi agar murah senyum, dan terutama tadi itu agar mempunyai hati. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada mereka yang pernah mengucapkan apapun kepada saya dengan mencantumkan SCY di belakang nama saya. Saya tidak ingin meragukan diri saya bahwa saya juga mempunyai hati, karena sejak kecil saya merupakan bagian dari kongregasi SCY. Romo-romo yang saya kenal, entah romo yang mempermandikan saya, Bapak Uskup yang menabiskan saya, romo-romo yang pergi ke stasi saya, romo-romo yang menyekolahkan saya, adalah romo-romo SCY, romo-romo yang punya hati. Yang kedua, terima kasih kepada kongregasi SCY yang sudah 100 tahun bekerja di Keuskupan Agung kita. Walaupun dulu mulai dari desa yang paling ujung di tengah hutan barangkali zaman itu, di Tanjung Sakti. Kemudian masuk agak ke kota, ke Bengkulu, yang sudah prefektur apostolik 100 tahun saat ini. Tetapi kemudian mengarah ke Palembang, mengarah ke Tanjung Karang, dan dua kota ini menjadi dua keuskupan karena jasa para saudara Dehonian ini. Terima kasih kepada Anda, dan saya berharap tetap dengan penuh semangat para Dehonian, baik yang sudah sepuh maupun apalagi yang masih muda-muda, untuk terus melanjutkan karya para pendahulu Anda yang juga pendahulu saya, karena saya bagian tak terpisahkan dari SCY. Dua saja kan tadi ya? Kalau gitu saya tutup dengan pantun. Lihat drakor lesu. Pasti karena faktor kurang sate. Vivat Cor Yesu. Sekian dan terima kasih. Di sini gunung, di sana gunung. Yang ketiga, sebelum kita berkat penutup, kita akan menyaksikan pemotongan tumpeng.
Nanti pemotongan tumpeng akan dilakukan oleh Pater Provinsial dan diserahkan kepada Monsinyur Harun sebagai tanda bahwa SCY dimanapun berada akan senantiasa mendukung gereja setempat. Lalu gunungan ini apa artinya, saya dicari di Google nggak ada, tapi kira-kira begini. Ya. Ini dari berbagai macam sayuran. Dan ternyata setelah disusun indah. Setelah disatukan pisang, kacang, sawi, tomat, terong, menjadi sesuatu yang indah. Dan semuanya mengarah pada satu puncak, nanas. Hanya ini tidak ada maknanya kecuali hanya menjadi pajangan. Kecuali kalau nanti ini diolah, ada yang menjadi sayur, menjadi acar, dijadikan satu, akan menjadi hidangan yang lezat. Saya kira kita semua meskipun beragam dari berbagai kongregasi, umat Allah, juga dari berbagai potensi yang ada, ketika menyatu, diolah, mengarahkan diri hanya pada satu tujuan demi Allah, semuanya menjadi sajian yang bisa dinikmati oleh umat, oleh dunia ini. Itu maknanya. Monggo silahkan Pater Provinsial untuk memotong tumpeng, didampingi oleh Superior Wilayah, Monsinyur Darso, Monsinyur, menyaksikan di atas saja ya. Monsinyur Harun. Ya wis di belakang ini. Nang burine ndak. Mau ada kata-kata dulu enggak ini? Hah? Mau ada kata-kata enggak? Jangan mengata-ngatai Monsinyur. Tadi sudah disampaikan oleh Romo Rianto, saya hanya ingin menambahi bahwa semoga Monsinyur sebagai pemimpin gereja Keuskupan Agung Palembang ini sungguh menjadi tanda pemersatu sehingga selalu bisa mengatakan kepada kami semua, kepada seluruh umat, Sint Unum, semoga kalian bersatu. Iki harus diberkati ora iki? Berkat siapa? Monsinyur. Monsinyur nyuwun berkat, ini semua hal ini diberkati, biar nanti ternyata perbedaan kita, ada yang meskipun pedes seperti cabai, bisa menjadi berkat untuk semua. Saya memberkati persembahan ini, tetapi juga memberkati dehonian semua. Semoga sungguh-sungguh menjadi dehonian dan bukan dehonan. Allah yang Maha Kuasa, Maha Rahim, penuh belas kasih, yang mempunyai hati untuk mengasihi manusia yang rapuh. Semoga Engkau memberkati persembahan ini dengan segala simbolisasinya yang ada di dalamnya. Semoga Engkau memberkati para dehonian dimanapun berada. Kongregasi yang berpesta pada hari ini juga semoga mendapatkan berkat berlimpah daripadamu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terakhir adalah berkat dari sesepuh kita, Monsinyur Aloysius Sudarso. Dan nanti setelah selesai perayaan ini, seluruh hadirin, para uskup, para romo, bruder, suster, dan saudara-saudari diundang untuk bergeser ke sebelah, menikmati santapan yang ada beberapa tempat dan macam-macam, silahkan nanti berkeliling. Dan semoga kebersamaan dan makan bersama serta perayaan ini menjadi sumber yang melegakan kita semua, melepaskan kita dari beban berat, dan membuat kita tidak letih dan lesu. Dan setelah itu kita juga berani pulang serta berani berkata kepada setiap orang, datanglah padaku kalian semua yang letih, lesu dan beban berat, aku juga akan memberikan kelegaan bagimu. Monggo Monsinyur. Sebelum kita mengakhiri dengan berkat Tuhan, pertama-tama saya mengucapkan selamat Pesta Hati Kudus Yesus. Terima kasih kepada Bapak Uskup yang melanjutkan pelayanan kita, pelayanan Dehonian, untuk semakin membuat gereja mengungkapkan kasih. Pesta Hati Kudus mengajak kita semua, seluruh umat yang dicintai oleh Tuhan, untuk membangun kerajaan kasih, tapi terutama juga bersama mereka yang tersingkirkan, mereka yang dalam penderitaan. Untuk itu Yesus datang dan minta kepada kita agar kita membangun kerajaan kasih bersama mereka yang miskin, bersama mereka yang terbuang, bersama mereka yang belum menemukan kerajaan kasih di tengah-tengah kita. Memang kalau Monsinyur Yono mengatakan bahwa sering ekornya ditulis SY. Saya dulu sering ditulis SY, tapi saya protes. Karena SY ada C-nya, berarti SY adalah SY yang punya hati. Sedangkan SY itu SY yang tidak punya hati. Nah, itu hanya joke saja. Tetapi kita bersama-sama mengimani Kristus, kasih-Nya yang kita ungkapkan dalam berbagai macam cara. Kekayaan hati Yesus itu luar biasa. Bisa diungkapkan oleh Bapak Ibu sekalian, oleh seluruh umat, oleh para suster, dan juga oleh kita semua. Semoga kekayaan kasih itu tumbuh berkembang di keuskupan kita ini dan membawa berkat bagi masa depan putra-putri kita semua. Marilah kita mengakhiri mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dibimbing, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah.
Di bawah, hadap ke depan, motonya dari atas supaya umat juga ikut ke foto.